Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. أولا هيا بنا نشكر الله تعالى عز وجل الذي أعطانا الصحة والعافية حتى نستطيع أن ندرس معا ولو كان بوسيلة الإنترنت في يوتيوب. ثانيا نصلي ونسلم على خير الأنام الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربه. Alhamdulillah, fi hadhihi al-fursah sa'ubayyinukum an uji Pirate Sample T-Test. Walakin qablahu asmahu li an a'rifa nafsi. Ismi Santi, ana talibah fi Ma'hadil Ali li Ulumil Quran Muntai في المستوى الخامس. قد صنعت هذا الفيديو لانتهاء امتحان الأخير المستوى في المادة إحصاءة التعليم الذي قياده المعلم دوني أحمد رمضاني MPDI. liusahhilani fil bayan wa liusahhilakum lil fahmi sa'ubayyinukum bil lughatil Indonesi. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang uji Pirate Sample T-Test. Jadi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pengertian uji Pirate Sample T-Test, terus tujuan dari uji Pirate Sample T-Test, lalu ada syarat-syaratnya, dan yang terakhir itu langkah-langkah uji Pirate Sample T-Test menggunakan SPSS. Baiklah, langsung saja. Yang pertama mengenai pengertian uji Pirate Sample T-Test. Pirate Sample T-Test adalah apabila data yang dikumpulkan dari dua sampel yang berhubungan. Artinya bahwa satu sampel akan mempunyai dua rata-rata. Rancangan ini biasa dikenal dengan rancangan pretest dan posttest, yang berarti membandingkan nilai rata-rata pretest dan nilai rata-rata posttest dari satu sampel. Nah, jadi secara singkatnya tuh gini, kita pengen melakukan suatu eksperimen terhadap misalnya metode pembelajaran tertentu. Nah, jadi sebelum kita ajarkan, kita tes dulu. Nah, itu namanya pretest. Sebelum pembelajaran kita tes. Nah, dari tes itu kita memperoleh hasil. Nah, lalu langkah selanjutnya kita memberikan pelajaran. Nah, setelah kita memberikan pelajaran, baru dites lagi tentang kemampuan atau daya serap atau mengenai efektivitas suatu metode misalnya. Nah, jadi setelah diajarkan lalu kita tes. Nah, lalu dapat hasilnya. Nah, hasil setelah tes itu atau setelah pembelajaran itu disebut post-test. Lanjut, tentang tujuan dari uji Pirate Sample T-Test. Tujuan dari uji Pirate Sample T-Test ini adalah untuk mengetahui apakah dua rata-rata populasi yang bersifat identik mempunyai kesamaan varian atau tidak dari beberapa sampel yang diamati. Jadi secara singkatnya tuh pengen mengetahui aja apakah ada mempunyai persamaan atau tidak. Secara singkatnya seperti itu. Nah, lalu di sini ada syarat-syarat uji Pirate Sample T-Test. Yang pertama, variabel yang dihubungkan adalah variabel yang mempunyai skala data numerik. Nah, jadi kan kemarin data itu ada yang bersifat numerik, ya, ada yang
bukan numerik. Jadi di sini datanya harus bersifat numerik. Lalu yang kedua, dua kelompok data adalah dependent atau berpasangan, misalnya sebelum dan sesudah gitu. Terus data distribusi normal. Nah, jadi sebelum kita melakukan uji Parrot sample t-test, kita mesti melakukan uji normalitas. Bagaimana cara uji normalitasnya sudah saya jelaskan kemarin di video sebelumnya, mengenai video tentang korelasi kalau nggak salah. Nah, terus yang keempat, variasi data tidak perlu diuji karena kelompok data berpasangan. Jadi yang kita perlu uji itu cuma uji normalitasnya saja, uji prasyarat, uji Parrot sample t-test namanya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah langkah-langkah uji Parrot sample t-test. Nah, untuk langkah-langkahnya kita akan mengamati tentang data hasil belajar mata pelajaran bahasa Jawa siswa kelas 5 SDN 1 Taji. Nah, dengan metode dengan pembelajaran answer gallery sebelum dan sesudahnya. Bagaimana caranya? Kita akan langsung praktek di aplikasi SPSS. Nah, jadi di sini kita akan praktek mengenai uji Parrot sample t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Caranya yang pertama, klik variable view setelah dibuka aplikasi SPSS tentunya. Nah, di bagian kolom name ini klik pretest. Terus di sini kolom tabel kedua klik post test. Lalu tabel desimal kita ganti menjadi 0. Di label kita kasih keterangan pretest post test. Oke, yang selanjutnya measure ganti menjadi scale. Nah, setelah selesai klik data view. Nah, di sini kita tinggal masukkan data yang telah kita peroleh. Nah, di sini saya sudah ada datanya, jadi tinggal kita copy paste. Nah, jadi setelah datanya di-input seperti ini, langkah selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Di sini saya tidak akan melakukan uji normalitas karena data yang saya peroleh ini sudah normal. Jika kalian ingin melakukan uji normalitas, silahkan lihat video sebelumnya tentang korelasi. Di situ saya ada melakukan uji linearitas dan uji normalitas. Nah, silahkan dilihat bagaimana caranya. Nah, lanjut kita di sini langsung uji Parrot sample t-test. Caranya yang pertama klik analyze. Nah, lalu klik compare mean. Di bagian compare mean ini klik aja Parrot sample t-test. Nah, setelah itu masukkan pretest ke variabel 1, post test ke variabel 2. Langsung saja di sini. Nah, variabel 1, variabel 2. Setelah itu klik option. Option ini pastikan nilai dari confidence interval percentage-nya itu 95%. Nah, setelah jelas di sini 95, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK.
Nah, ini akan muncul tabelnya seperti ini. Yang pertama ada tabel Pirate Sample Statistik. Di sini ada pretest dan posttest. Di kolom mean atau rata-rata. Rata-rata dari pretest adalah 54,62 dan rata-rata dari posttest adalah 67,69. Nah, secara kasat mata dapat kita lihat di sini adanya peningkatan dari rata-rata sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Lalu selanjutnya ada Pirate Sample Correlation. Jadi di sini kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2. Kita melihatnya di sini. Sig-nya kurang dari 0,5, yaitu 0,24. Berarti tidak ada hubungan antara variabel 1 dengan variabel 2. Oke, lanjut. Tabel ketiga, ini tabel yang sangat penting karena di sini kita akan menjawab pertanyaan dari tujuan. Apakah ada berpengaruh, memiliki hubungan atau tidak. Nah, jadi di sini kita lihat dari seek to toilet-nya, Pirate Sample Test. Ini seek to toilet-nya kurang dari 0,05, yaitu 0,02. Berarti memiliki pengaruh atau memiliki hubungan, ada hubungan antara variabel 1 dan variabel 2. Nah, mungkin azunnu hadza faqat minni, ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum, salah hilaf mohon maaf. Wa syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Ilal liqa fil liqail ukhra. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.